Jadi kalau kita di platform itu kelihatan kita kapal-kapal TNI-nya yang ngejagain Indonesia ya. Jadi kalau Singapura tuh gelap itu benar-benar karena pasokan gas dari Natuna. Di Tarempa itu Pak, deket Matak ya, ada pulau kecil, itu perbukitannya tuh isinya tuh ini Pak, apa namanya, si Rafflesia. Dari pengeboran itu, kita itu boleh mendamping ya si limbah itu kembali di laut itu dengan kadar TPH. Jadi total petroleum hidrokarbonnya itu nanti di 2025 itu adalah harus 0%. Dan itu sampai saat ini belum ada teknologinya. Di Natuna itu si apa namanya si Yusmat dan Katingnya itu mengandung merkuri dan sampai saat ini kita pengelolaan yang bisa limbah yang mengandung merkuri lebih dari 260 ppm itu hanya bisa di Jepang dan di Paris, di Prancis. Podcast Cinta MIPA kali ini akan menampilkan tokoh inspiratif dalam keberlanjutan energi dan lingkungan. Nuke Susanti SSI, seorang wanita tangguh yang bekerja di tengah laut sebagai Environment Manager. Nuke Susanti adalah seorang environmentalist yang memiliki passion besar terhadap konservasi dan lingkungan. Pengalaman studi selama 4 tahun dan pekerjaan di lapangan telah memperkuat keyakinannya bahwa lingkungan adalah panggilan hatinya. Keandalan, kemampuan berkomunikasi dan tanggung jawab adalah aset yang dia bawa dalam pekerjaannya. Beliau memiliki pengalaman dalam studi lingkungan, manajemen energi, biodiversitas, dan rencana tanggap darurat tumpahan minyak. Dia memahami tentang risiko lingkungan, keselamatan proses, praktik kerja aman, dan bahaya kesehatan. Selain itu, beliau juga mampu beradaptasi dengan budaya baru dan bekerja dalam multikultural. Pengalaman kerja Nuke mencakup beberapa perusahaan terkemuka. 1. Medco ENP Natuna Limited sebagai Environment Manager Offshore sejak Februari 2020. 2. GOB Pertamina Medco ENP Tomoro Sulawesi sebagai Environmental Section Head dari Februari 2017 hingga Januari 2020. 3. PT Medco ENP Indonesia sebagai Environmental Engineer dari Juni 2003 hingga Januari 2017. 4. Beliau juga pernah menjadi reporter di PT Era Media Informasi atau Gatra Magazine pada Maret 2003 hingga Mei 2003. Pendidikan Nuke meliputi biologi di Universitas Padjadjaran dari 1997 hingga 2001. Saat ini, dia sedang menempuh Business Leadership Eksekutif MBA di SPM, ITB sejak tahun 2023. Beberapa sertifikasi yang dimilikinya antara lain NEBOSH Environmental Certificate, ISO 14001-2015 Environmental Management System Auditor, ISO 50001-2018 Energy Management System, International Risk Management Standard ISO 31000, sertifikasi kompetensi pengelolaan pengadaan procurement management, sertifikasi kompetensi manajemen resiko risk management, dan dia juga memiliki sertifikasi sebagai Marine Mammal Observer. Mari kita ikuti perbincangannya di podcast Cinta MIPA episode 29 dengan judul Menjaga Keseimbangan Alam dan Energi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di podcast Cinta MIPA. Podcast ini dipersembahkan oleh Ikatan Alumni FMIPA Unpad. Tujuannya biar kami memberikan motivasi, wawasan, pencerahan pada adik-adik kita yang masih kuliah gitu ya, tentang peluang-peluang karir dari seorang yang pernah kuliah di FMIPA Unpad. Dengan era kayak gini nih jadi sebuah tambahan ilmu dan langsung oleh praktisi. Dan yang datang ke sini ya cuma satu irisannya, dia pernah kuliah di FMIPA Unpad, baik itu di jurusan apapun. Di situ ada banyak jurusan kita dan ada jurusan tambahan juga ya yang setiap dekade kita nambah, dan juga ada yang dari
S1, D3-nya gitu ya. Jadi kita melebar. Eee, ini edisi ke-29 tadi, saya dapat kabar dari produser Bang Didi, kedatangan Teh Nuke Susanti, ya. Ya beberapa acara sempat bareng, timnya Didi lah, gua tahu Nuke timnya Didi aja udah. Nah, ternyata pas jadi tamu, lama kerjanya, gue bilang lama ya, karena kan lu cuma pindah 1 kali ya, Iya, dari betah. betah gitu ya. Jadi ini tipikal yang tidak pindah-pindah, ya dan wajar Mhm. juga, udah di Medco nggak main pindah lagi. Eee, Nuke kita ya ini buat apa, udah direkam ya. Nuke sebelumnya, sekitar 20, edisi itu kita selalu bicara pastime ya, bagaimana Mmm, dulu kuliah, kemudian ya jujur aja alumni apa FPP Unpad tuh rata-rata ya sebutin aja pilihan kedua, how they struggle on the tahun pertama, tahun kedua to find jati diri, kemudian oke, here I am kan gitu ya. Itu rasanya repeated lah ya. Dengan rekor terpanjang dan I'm proud to say di situ oleh Kang Wangsa, 3 jam live dan dia cerita banyak sekali. Nah, tapi rasanya, apa, kita coba geser, 6, 7 edisi terakhir kita geser lebih ke yang hari ini. Jadi kita lebih cenderung untuk memberikan wawasan ke adik-adik itu, "What are you doing today? What is the important of what your job to civilization?" lah, betul kan. Nah, ini ada Kang Bucah juga. Kalau nggak salah, aku jadi host, gua nggak berkepentingan dan tidak pernah cawe-cawe, tidak tahu siapa yang jadi tamu. Jadi urusannya Didi. Nah tapi yang kalau terakhir-terakhir kuliah tuh, hubungannya tuh kayak, apa ya, kayak ada irisannya tuh ke lingkungan. Banyak banget background lingkungan, baik itu dari, green lah, green, green movement lah ya. Kebetulan saya kerja sekarang juga urusannya dengan green. Nah, baik itu dari, teknisi, akademisi, sampai kemarin finance. Finance juga bicara tentang green. So, I think I give, time to Nuke, introduce yourself, cerita tentang pekerjaannya, dan langsung jump, what is the important of your job, baik di perusahaan, di, dunia kerja saat ini ya, dan mungkin di masa depan. Silakan Nuke. oke, Kang Nandar, terima kasih banyak ya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh semua yang hadir, terima kasih nih saya sudah diundang dari, IKA MIPA, walaupun, awal-awal jujur belum pernah lihat juga nih sebenarnya, aduh, malu nih sebagai alumni MIPA jadi baru kemarin setelah Memang diundang memang sama podcast-nya sepi penonton. Ini nanti bakal bakal ini kan forever forever. Jadi begitu diundang saya baru follow nih di IG-nya. Jadi ya, mungkin Akang Teteh, mungkin Akang Teteh aja kali ya, nggak usah Bapak Ibu, udah satu ini ya, satu alma mater, hatur nuhun. Perkenalkan saya Nuke Susanti lah ya, temennya Didi, biologi angkatan 97. Terus saat ini, kerja di, perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang energi, ya mungkin semua pada tahu, Medco Energy ya, mungkin saat ini Medco Energy ini adalah perusahaan swasta nasional yang terbesar untuk bidang energi ya. Selain Pertamina, kalau Pertamina kan memang BUMN ya. Jadi kalau yang pure swasta nasional ini Medco, makanya kenapa saya sampai, 20 tahun ya benar-benar mengabdi di Medco, karena saya lihat ya, perusahaan energi yang punya apa, swasta, Indonesia pure ya, yang kalau nggak kita siapa lagi ya ininya. Dan kebetulan memang, culture, kerjanya juga, sesuai juga dengan background pendidikan. Saya juga nggak menyangka memang bisa sampai pada titik ini ya, di mana dengan background dulu
biologi ya. Orang tua saya pun sampai tanya ya, "Kalau biologi nanti kerjanya kemana ya, Mbak?" Terus ya, itu jujurly ya, jujurly, ya saya bilang, "Pokoknya nanti saya jadi orang lah, Pak," saya bilang. Ya memang, apa namanya, mungkin, agak sekilas sedikit dulu ya, Kang. Jadi, sedikit, bukan suatu kebetulan di mana, skripsi saya ini adalah tentang, limbah minyak bumi. Pada saat itu saya mengambil mengenai, bakteri pemakan, minyak bumi, yaitu kalau yang sekarang kita kenal untuk bioremediasi. Jadi di mana limbahnya itu dulu pakai limbahnya Unokal, saya ikut projeknya dari LIPI Oceanology ya yang di Ancol. Nah itu jadi ya memang sudah, qadarullohnya lah jalannya ya mungkin nah pada saat, dapat, interview di Medco jadi bisa sedikit banyak lah ya bisa menerangkan tentang industri migas di mana terus, sesuai dengan, background lah ya. Saat ini, saya di Medco lagi pegang untuk sebagai manajer environmental offshore. Jadi Medco Energy ini untuk yang Medco INP-nya ya. Medco ini banyak selain INP-nya ada Medco Power, ada Medco Batbaranya, ada geothermal. Jadi memang, saat ini Medco juga sudah ekspansi ke renewable energy ya. Kan tahu sendiri ya, Indonesia ini udah komit untuk menurunkan emisi, di 2030 itu untuk berapa, 29% tanpa untuk sendiri ya, dengan bantuan internasional itu 41%. Di mana dari 29%-nya itu adalah, sektor energi itu adalah nomor 2 setelah sektor kehutanan ya. Energi ya maksudnya tidak hanya migas, tapi ada minerba, ada batu bara dan lain sebagainya. Jadi memang Medco ini juga sudah, mempersiapkanlah untuk sampai di 2060 itu untuk zero emission-nya. Memang kita tahu, untuk Medco sendiri, kebetulan saat ini ya 4 tahun terakhir ini saya sedang pegang offshore. Offshore-nya Medco ini ada selain di Indonesia, itu ada di Thailand, dan, untuk Middle East-nya itu ada di Oman ya, untuk daerah operasinya. Kalau di Indonesia tersebar di Pulau Sumatera, di Jawa sih nggak ada ya. Di Jawa ini adalah yang, Medco Power, terus kemudian di Kalimantan ada, di Sulawesi ada. Untuk yang saat ini sedang saya pegang itu adalah untuk offshore, itu adalah di Laut Natuna. Laut Natuna itu lebih dekatnya malah sebenarnya ke Vietnam. Jadi dia benar-benar di perbatasan antara, Indonesia dan Vietnam ya. Deket banget itu sudah. Jadi kalau kita di platform itu kelihatan kita kapal-kapal TNI-nya yang ngejagain Indonesia ya. Jadi kalau untuk namanya Blok Natuna, terus kemudian untuk offshore-nya lagi ada di, Selat Madura, itu kita punya 2 blok, ada namanya Blok Sampang dan Blok Madura Offshore. Untuk yang Natuna sendiri kita produksi gasnya kita kirim pure semuanya itu adalah kita ke Singapura dan ke Malaysia. Jadi kalau Singapura tuh gelap itu benar-benar karena pasokan gas dari Natuna. Pure itu 100%, Singapura itu hidup dari By gasnya by yang by dikirim. by vessel atau by piping? Kenapa? Vessel atau piping udah? Piping. Kalau Oh, gasnya kita piping. Kalau minyaknya, kalau oilnya kita ekspor, kita pakai ada FSO-nya gitu. Jadi pure semuanya. Jadi kalau di bawahnya Laut Natuna itu dia ada pipanya itu. Jadi begitu dari enggak Medco aja ya. Jadi yang tie in itu ada 3 perusahaan di Natuna itu. Jadi ada Medco yang terbesarnya, kemudian ada Harbor dulu Premier Oil dan Star Energy ya. Itu kita pure kita kirim gas ke ke Singapura dan ke Malaysia. Ini ya, jadi, jarak terdekat kan itu benar-benar di tengah laut ya. Jadi jarak terdekat ke pulau terdekat itu 100 kilometer Kang Nandar. Itu ada namanya Pulau Mata. Jadi kalau kita mau ke sana itu, start kita dari Halim ke namanya Pulau Matak, di mana itu ada bandaranya kita ya yang dioperate juga oleh Medco, itu sekitar 3 jam. Nanti dari Matak itu kita ke platform itu pakai chopper, itu sekitar ya beda-beda ya, ada beberapa platform yang kita operasikan di sana.
Terus tadi apalagi ya, important job, ya saat ini ya karena saya sudah 20 tahun ya, sangat important ya, untuk environment sendiri benar-benar, apa namanya, sampai hari ini saya tuh masih, mengimplementasikan apa yang saya 4 tahun pelajari di biologi Unpad ya. Benar-benar kan, apa namanya, pertama, kayak untuk di ini sendiri ya, kalau di offshore sendiri kita kalau mulai mau melakukan apa namanya, eksplorasi kan kita mengadakan, seismik salah satunya seismik ya. Seismik itu karena kita di laut lepas ya, di tengah laut itu jadi, perlu namanya Marine Mammal Observer ya, untuk mengamati, karena di, Laut Natuna itu ada jalur mamalia lautnya. Jadi di tahun terakhir itu 2021 atau 2000 berapa itu kita pernah ada paus orca. Terus kemudian ada penyu sisik, terus dia apa namanya, si lumba-lumba banyak ya. Jadi memang, si biologi ini, si biologis ini sangat diperlukan tuh. Di mana sebagai Marine Mammal Observer ini, kita tahu sertifikasinya itu di dunia ini hanya bisa di Australia dan di UK. Kebetulan saat itu saya ambil yang di Australia ya, di mana kalau kita memang implementasikannya itu bayarannya itu per jamnya itu kan masih pakai dolar tuh. Itu satu ya yang kita benar-benar, oh benar ya, sebagai biologi ini kepake banget nih ya. Dan sampai hari ini pun untuk monitoring lingkungan ya saya tuh masih tuh, mungkin Pak Nurzaman di sini ada atau dosen di sini yang ada, saya masih tuh Pak sampai hari ini membaca yang namanya indeks diversitas, terus Shannon Winner, itu saya masih kepakai sampai hari ini karena pemantauan lingkungan baik yang semesteran ya maupun yang kan, dari air laut ya, terus kemudian limbah-limbah itu kita masih tuh Pak, apa terus dan saat ini pun, si Medco Natuna ini punya, program konservasi, ini, apa namanya, Rafflesia. Jadi di Tarempa itu Pak, dekat Matak ya, ada pulau kecil, itu perbukitannya tuh isinya tuh ini Pak, apa namanya, si Rafflesia. Ini, nah saat ini kami, lagi konservasi si Rafflesia itu kerjasama dengan BRIN dan IPB. Jadi kalau orang kampung situ tuh bilangnya sih, Rafflesia Padma. Tapi setelah kita kerjasama diteliti oleh IPB dan BRIN, itu ternyata Rafflesianya Rafflesia hanselti. Nah, saya seneng banget tuh begitu memang ya, walaupun memang jauh ya, kita nggak ada kewajiban untuk, apa namanya, karena kita di laut ya, jadi nggak ada kewajiban untuk kita melakukan misalkan, apa namanya, kayak penanaman pohon gitu ya, tetap kita melakukan tuh itu, Pak. Jadi sampai saat ini saya masih tuh jenis-jenis mangrove, saya masih belajar, Pak, masih tahu kayak gimana tuh nanamnya, konservasi Rafflesia, terus apa namanya, ya day to day memang benar-benar kepake. Makanya aduh terima kasih banyak nih buat para dosen di ini, ya aduh benar-benar nih walaupun udah lulus masih kepake, Pak, sampai hari ini. Ngitung indeks diversitas, ngitung nilai penting, masih hafal saya. Ya, paling gitu. Terus kemudian ya karena, untuk, apa ya, green-nya karena memang ini industrinya adalah, apa namanya, memang yang paling banyak menghasilkan energi ya, terutama menghasilkan emisi karena kita engine-engine yang kita pakai kan di lapangan itu di platform itu kita besar-besar banget ya, dari kompresor, apa namanya, genset-genset dan itu kan sekarang udah tua-tua ya, umurnya udah lebih dari 20 tahun. Nah itu adalah yang memang jadi obstacle-nya kita, di mana kita ini sudah dituntut ya, baik pertama dari lenders, karena kan Medco ini listing di bursa saham ya, mungkin kalau yang pada main saham, tahulah sekarang naik turunnya sahamnya Medco ya. Itu kan kita benar-benar dilihat ya karena untuk pembiayaan kan memang pure pasti ada investor, di mana sekarang semua sudah mengarah ke green, green, dan green ya. Jadi memang sudah dituntut bukan dari ini saja, apa namanya, bukan dari lender saja, tetapi memang komitmennya Medco untuk apa namanya, perubahan iklim ini memang sangat besar ya Kang. Kita sudah di sustainability report kita sudah komit untuk menurunkan emisi di mana untuk zero emission kita untuk scope 1 dan scope 2 itu di 2030 2050, sementara untuk
Scoop 1, scoop 3-nya kita di 2060. Scoop 1 itu adalah emisi yang dihasilkan dari kita sendiri ya. Sementara scoop 2 itu adalah yang seperti kalau kita menggunakan energi listrik dari PLN, nah itu tetap kita hitung juga emisinya. Ya, jadi kayak dibagi dua gitulah ininya ya. Itu apalagi ya Kang ngobrolnya. Ya kebanyakan saya nih ngomong. Padahal nih Oh, benar biasanya betul nih. jam-jam saya ngantuk ini Kang. Oke. Itu sih paling ya Kang, kalau ilmu bener-bener emang kepake lah sampai hari ini. Dan sama seperti kayak zaman kuliah ya, lebih banyak perempuannya. Tim saya pun saat ini perempuan semua. Jadi kalau saya minta sama HR, pernah saya minta tuh sama HR, saya minta dong propose satu untuk karyawan yang laki-laki gitu. Nah, saya langsung lah disebut lah, wah bunuh ke ini isu gender ya. Kan biasanya kalau yang perempuan. Karena memang benar-benar ya ada keterbatasan karena untuk kita yang di offshore, platform itu kan terbatas ya. Jadi kalau kita mau yang perempuan kita mau ke platform, di platform itu akomodasi benar-benar terbatas. Jadi satu kamar itu, ini cerita sedikit aja, satu kamar itu diisi oleh 4 orang ya, karena tempat tidurnya kan tingkat. Jadi kalau misalkan cuma saya saat sendiri atau 2 orang lah sama tim saya ke sana, itu kita mengusir 4 orang di situ tuh, untuk dia move ke yang, move ke kamar lain. Sementara kita itu di satu platform itu, kita nggak bisa cuma 1-2 hari karena kita menunggu jadwal chopper untuk datang menjemput kita lagi ya. Jadi minimal gitu 3 hari kan kasihan juga. Makanya memang saya bikin justifikasi jelas tuh pengen punya anak buahnya yang laki-laki, tapi tetap aja ya tetap nggak di-approve sama HRD karena isu gendernya. Saya agak bingung juga. Sementara sama dengan di waktu kuliah paling banyak perempuan, saat ini pun timnya perempuan semua. Ada ya, ya satu sisi ya tetap ya sebagai leader ya kita tetap harus bisa menghandle lah keterbatasan-keterbatasan itu gimana caranya ya karena kan untuk di offshore sendiri industri migas sendiri kan memang industri yang dominan oleh para laki-laki ya di mana kecuali ya memang kalau yang perempuan pasti lebih banyaknya tuh HRD, finance ya sementara kalau maintenance, operation, HSE itu HSE ini H dan S-nya itu mostly laki-laki ya. Sementara E-nya ini mostly sekarang perempuan ya. Memang ya plus Oke. minus lah ya semua. Tapi kan isu gender nih nanti saya jadi diinin lagi sama HRD sih. Gitu sih Kang. Mungkin itu kali ya apalagi Oke. ini. Aku ya tugasnya aku udah coba dalamin ya. Buat Ah, buat nanti yang nonton biar bahasanya ngerti mereka dulu ya. Ini boleh kan boleh. eksplorasi ya. Eksplorasi dan produksi ya. Produksi kamu ikut. Produksi ya. Eh, Jadi kita di platform ada processing-nya juga. Sebelum kita kirim gas ke Singapura dan ya oke. kirim gas ke Singapura dan Malaysia atau si oilnya kalau oil kita mostly export ya. Kalau yang di offshore, tapi kalau yang di onshore dia tie in ke pipanya Pertamina. Ya, Kalau aku yang mau di lanjut. Sumatera gitu. Ya, Mm-mm. ya, eh, aku pernah ngobrol sama Pak Ilmi. Waduh, sama Pak Hilmi. Eh, Mm-mm. ada kata-kata beliau yang lucu tuh. Benar, Apa tuh? orang minyak itu terbiasa dapat sekian kilometer persegi itu galinya ke bawah. Mm-mm. Jadi sementara kalau orang perkebunan ini, Nda, punya 400.000 hektar itu setara dengan saya punya 8 kilometer ke bawah, katanya begitu ya. Ah, ah. Question to you, environmentalist di mana di situ? Itu kan kasarnya, apalagi di offshore kan nggak terlalu mengganggu. Itu bukan sebuah lahan yang luas. Ah, ah. Damage-nya, mohon maaf ya, kalau secara itu, what do you do? Karena kan ke bawah, bahasa itu kan orang gali 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 minyak bumi, gali gas bumi itu ke bawah. Mm-mm. Kalau sekarang Eropa hantam Indonesia tentang kelapa sawit itu buka lahan apa namanya hutan Gede-gedean. itu Mm-mm. easily to understand kan karena memang luas ya betul nggak itu ada Mm-mm. masyarakat lokal hutan lindung tebang tapi kan minyak tuh ke bawah ke Mm-mm. nah, perannya environmentalis itu di mana sorry tolong didalamin apakah tadi Nuka sebut tentang mamalianya apakah kamu memberikan kontribusi terhadap 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 desain platform. Oh, ini Mamal bakal ke sini. Oh enggak. So what are you doing? Dan bukan untuk membersihkan limbah juga yang pertama dimasuk jadi atau gimana?
Oh, dari mulai apa namanya, dari mulai eksplorasi ya, pada saat dari mulai dia ngebor, itu kan sudah banyak limbah yang dikeluarkan ya. Ada Ya, use-mud-nya, ada ya, cutting-nya. Nah, ya. itu kan Wah, limbah-limbah dari pengeboran ya. Nah, itu yang sekarang adalah Kang Nanda. Terus apa? Dari pengeboran itu, kita itu boleh mendamping ya si limbah itu kembali di laut itu dengan kadar ini mungkin terlalu teknikal ya. Saat nggak apa-apa, ini nggak tuh apa-apa. Kita orang ah, kita orang teknik kok, tenang aja. oh iya ya. Ya, ya. Dengan kadar TPH, jadi total petroleum hidrokarbonnya itu nanti di 2025 itu adalah harus 0%. Dan itu sampai saat ini belum ada teknologinya. Jadi kalau kita angkut itu si limbah ya, use-mud dan cutting dari hasil pengeboran itu kan paling paling cetek itu 3 km ke bawah ya, Yes. ke Paling dasar sumur bumi sumur itu. paling sumur paling cetek lah. Paling cetek, betul itu. Dan itu selain Yusmat dan cutting, nanti setelah produksi itu ada air terproduksinya, gitu. Nah, yang satu lagi yang sangat ini di Natuna itu si apa namanya si Yusmat dan cuttingnya itu mengandung merkuri. Hmm. Nah, ini yang Dan itu yang carry on sama si minyaknya ya. betul. Oh, Nah, itu kan mengandung si merkuri dan sampai saat ini kita pengelolaan yang bisa limbah yang mengandung merkuri lebih dari 260 ppm itu hanya bisa di Jepang dan di Paris, di Prancis dan itu jadi kita tuh ngurusin tuh dari mulai si limbah itu oh. keluar sampai limbah itu kita kirim ke Jepang itu apa namanya dari mulai perizinannya sampai dia limbah itu di Jepangnya dimusnahkan itu kita pantau terus itunya. Betul, betul. Betul. Ini Mm-mm. secara umumnya, bahasa Ah, ah. umum. Kita kan orang ngebor minyak nih. Ngebor minyak. Ah, ah. Something dari bawah tanah ke atas. Yang Nuke maksud tentu pasti banyak materialnya selain selain the oil itself Betul kan ya ya. itu Yusmat dan Betul cutting nggak? tadi. Ah, Iya ah. kan? Nah, Mm-mm. itu Z ya maksudnya yang eksesnya itu kerjanya Nuke, kan intinya begitu ya. Betul. Ah, ah. How many Betul. percent by volume? Hah? Volumenya ini tergantung kedalaman ya. Pasti Rata-rata tergantung sumur ya. kayak rata-rata maksudnya 3.000 sampai 5.000 barrel lah. 3.000 5.000 Eh, barrel per per sumur. Ngebor kan kita kayak ngebor air, sumur air nih ya. ya, ya 3.000 5.000 Kan barrel itu apanya nih minyaknya? bukan itu sih limbahnya. Kalau Limbahnya minyak, kan? itu limbahnya, Kang. Itu yang kita 3.000 urusin 5.000 barrel hari-hari. per jangka waktu berapa? Rata-rata ngebor itu sekitar 30 harian ya, paling sedikit, paling Oh, karena sebentar. eksploitasi ya, eksplorasi ya. Eksplorasi Oh kalau iya iya. eksplorasi. Nah, habis itu kan kalau sudah pengembangan ya udah dia tinggal ngalir aja kan Kalau ininya. udah pengembangan ya ya Udah kalau ngalir aja udah si pengembangan apa namanya si oil sama si gasnya ya bisa oil bisa gas ya kan. ya Tetap kan tapi ada ikutannya juga. Nah, saya salah ikutan satunya tapi kan itulah ada air terproduksi. ya, Nah, kita itu harus mengolah tuh air terproduksi di platform ya. Karena paham. kita apa namanya nggak bisa serta-merta langsung dibuang aja kan kita ada Ya ya kadarnya ya ya, sendiri. ya. Ha-ha. Itulah yang kita kerjakan hari-hari kan. Jadi memang selain juga memang itu baru limbah dari pengeborannya ya belum dari limbah domestik yang kita hasilkan kan. Ya, itu ya. Di STP-nya seperti apa kita lihat kan ini apa namanya kita cek tuh. Kalau untuk limbah domestik kita pantau kan 6 bulan sekali. Nah, limbah apa namanya seawater juga apa namanya kita pantau juga. Jadi memang apa tidak sebanyak mungkin kalau yang di onshore ya ininya. Kalau di onshore Offshore memang karena langsung ke tanah kan. betul ininya. Kalau di onshore memang banyaknya lebih kepada obstacle-nya sama masyarakat sekitar Ya ya. ya Karena ya. tumpang tindih lah, ngelewatin apa kalau kita river crossing atau apa ya Ya, ya. si pipanya mau apa namanya mau tie in di mana. Nah, kalau yang si offshore memang mostly benar-benar semuanya teknologi tinggi ya ininya apa Ya, ya. namanya? Karena semua dilakukan di platform itu. Rig-nya pun beda kan, rig di darat sama di apa namanya di laut ininya. Gitu sih Kang. Ya, jadi sorry aku sekali lagi kita harus pikirkan ini yang nonton kan bukan teman-teman yang banyak adik-adik yang di bawah ya, Kak, ya. Jadi intinya waktu eksploitasi itu, eksplorasi sorry, waktu Hmm, eksplorasi ya pasti bakal ada apa namanya ikutan dari minyak, betul kan? dari Dari bawah. produksi.
dan itu pasti ya apa waste to environment, betul nggak? Mm, Dan how itu tugas Nuke manage. Kalau eksplorasi, eksploitasi, ya udah tahu apa yang keluar udah jelas ya pipa-pipa itu udah jelas. jelas. Oh, Jadi kalau itu paling lebih banyak ya apa namanya limbah-limbah yang ini ya apa namanya limbah-limbah dari maintenance ya ya dari oli-oli dari bekas karena domestik untuk lah. lebih lebih banyaknya hazardous waste-nya ya seperti itu ya yang untuk maintenance aja operation day to day-nya. Tapi memang yang paling banyak pada saat si eksplorasi. Kita sampai sekarang juga masih apa namanya tiap tahun itu untuk Medco Natuna itu sekitar 5 sampai 10 well yang kita bor ya setiap tahunnya. Eksplorasinya. Untuk Oh, ya eksplorasi dan pengembangan ya, ada ya, sumur ya pengembangan. Jadi pengembangan, kan ada untuk sumur eksplorasi, heeh, itu kan itunya. di bawah ketahuan ada minyak, tapi titik sumurnya kan masih dikerjakan kan itu kan. Betul. Tapi kan hasil seismik tuh misalkan diperkirakan dapat 1.000 barrel, tapi begitu diangkat kan belum tentu 1.000 barrel juga ya, karena kita nggak ada yang tahu nih di dalam bumi seperti apa, walaupun hasil seismiknya membacanya seperti itu ya. Jadi kadang kita udah bikinnya nih AMDAL, padahal begitu pas di apa diangkat ternyata, wah ini mah sebenarnya cukup bikin UKL-UKL aja ini nih ya. Maksudnya, iya kadang ya kita nggak ada yang tahu memang kondisi di bawah ya ininya. Gitu sih Kang ininya, apa namanya, ya lebih banyak memang, ngurusin yang compliance ya ininya. Nah beyond compliance-nya yaitu tadi untuk, apa namanya, cari cari, apa namanya, aktivitas kegiatan yang untuk, energi efisiensi ya. Jadi bareng teman-teman maintenance, teman-teman operasi, kita lihat tuh engine-engine mana yang menghasilkan emisi terbesar ya. Kita, apa namanya, melakukanlah kita yang namanya Udah audit masuk ke energi. apa Heeh. isu-isu maintenance kan arahnya kan nanti ke harga saham Betul. kan jual. Dan kita kan, yang terbesar juga ada dari flaring ya, karena kan, Ada sharing. dari flaring dan itu kan gas metannya juga yang paling, ini ya, Tapi kalau di offshore dibanding kan gas CO2. metannya nggak kemana-mana tuh, atau mau dihitung lagi? Ya kan tetap walaupun di ini ya, walaupun di offshore nggak ada manusianya, maksudnya, masyarakat terdekatnya kan masih 100 kilo tuh sebenarnya. Memang nggak terlalu ini terhadap dampak terhadap ini ya, tapi kan di situ ada nelayan. Terus kemudian kita dekat dengan jalur perbatasan dengan antar negara, ya. Terus jalur transportasi juga loh Kang, itu banyak, kita kelihatan Ya, tuh, ya, 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 eee, ya, ya. Kalau apa, kalau offshore-nya dekat jalur kapal kan gitu ya. ininya, gitu sih. Ya, ya, ini menarik sih. Sorry, aku coba kita geser dulu biar nggak terlalu teknis ya, Kak, ya. Karena kebetulan beberapa apa host apa namanya tamu sebelumnya itu memang jurusan green. As far as I know ya, setahu saya itu urusan concern to environmental itu less than 40 years kan, 80-an lah, betul kan? Mmm, Betul nggak? Kemudian iya, apalagi menjadi mandatory di report itu mungkin baru-baru, betul. betul nggak? Sustainability report ya, penting. Jadi mandatory loh, kalau Iya, jadi mandatory udah mandatory kan sekarang? main mandatory dong, karena kan Dan kita udah di, nah, listing ya. betul, kalau kalau dulu mungkin baru nice to have kan, ya nggak? Nah, kalau sekarang udah dituntut banget, karena kan kita Nah, report ya tiap tahun ke negara. oke, ini poinnya saya buat adik-adik yang nanti yang nonton, artinya adalah ada job ke depan, seperti Teteh Nuke Wah, mhm, penting karena, eee, ya apa ya, kalau bagi aku dunia itu mengecil ya. Jadi urusannya tadi minyak segala macam, sekarang harus masuk orang orang biologi yang untuk menghitung ini mandatorinya bagaimana, dan itu ada orang finance yang akan menjual hal itu harus betul, mhm, mengemasnya, benar. dan ada orang sosial yang diplomasi yang akan menyerang atau mempertahankan ini, Mhm, dan itu ya circle-nya di situ. Aku mau nanya situ karena, ya makanya dari awal saya bilang tadi, how important is your job in the future, dan aku tahu aku mau dengar dari bahasanya Nuke karena, rasanya ya correct me if I'm wrong ya, industri-industri seperti ya Medco pastinya, batu bara, kalau dulu ya kalau bahasanya Pak Ilmi, "Dar, gua tuh yang pertama dicari itu geologis, bukan marketing." iya, Ya, ya karena karena yang menghasilkan uangnya geologis. bukan ya kan kalau beliau nih, Ya ya, yang orang nyari dagang cuma 2 ininya, bentar ya, orang dagang yang cuma 2. nyari reserve-nya. Ya, orang dagang cuma 2. Ketika orang dagang komoditi kayak saya nih jual minyak, itu yang dicari produser, ya. Oh, heeh. Karena nggak perlu dijual, harganya pun ditetapin harga pasar kok, bukan gue yang jual. Iya bener,
orang yang menjual sementara orang yang menjual non komoditi, yang barang yang ada rasa, ada cita rasa, itu yang dicari orang marketing. Misalnya kita jual citato gitu kan, kacang goreng, itu kan ada rasa, itu yang dicari adalah marketernya. Gaji marketer lebih banyak, lebih mahal. Itu bahasanya yang lebih Pak. Nah, pertanyaan saya ke Nuke, apakah ke depannya untuk dunia yang green-nya, pressure-nya lebih kuat, betul ya? Iya. Sustainability report-nya lebih kuat, report terhadap environment dan segala macam lebih keras. Apakah kemudian, maaf, ada Kang Tete di sini mestinya, apa namanya, Kang Tendi juga. Sementara availability di geologisnya melimpah, availability di environmentalnya berkurang, apakah ini bakal menjadi scare, langka, karena secara finansial sangat berpengaruh. Please, enlighten. Ya, Kaget gimana pun, itu. gimana pun kan kita saat ini ya kebutuhan energi global itu tetap ya masih majority itu dari oil and gas ya. Memang lagi berarah ke apa renewable energy. Jadi untuk environment geologis ya ke depannya juga apa karirnya Pak Masih walaupun ada, masih masih ada ada. lah, Bagus, bagus. kan karena sekarang teknologinya juga udah bagus-bagus Ya, kan, ya. apa udah Udah apa apa namanya? namanya. 10 tahun lalu Amerika ketemukan teknologi Shell Oil kan, yang Arab Saudi ketar-ketir Oh, kan. mm-mm. Dan lagian kan di Middle East saja cadangannya masih banyak. Di Indonesia sendiri kan masih banyak memang, tapi di laut-laut dalam. Makanya kayak yang Eni, yang Inpex, Masela kan memang di ya industri migas ini kan masih jadi walaupun mungkin nggak nomor satu lagi kali ya, masih jadi yang industri strategis ya. Jadi apa-apa kalau kita apa namanya ya karena kan kita masih impor ya lebih banyak impor karena yang punya kita pun diekspor ya. Mostly semua masih menggunakan yang namanya apa energi dari fossil fuel ini ya. Memang ya tantangannya tetap yang tadi kita harus apa namanya mempersiapkan untuk kita ekspansi untuk ke renewable energinya. Begitu ke renewable energy, ya baik yang si eksplorasi maupun si environment itu tetap masih dibutuhkan lah Kang ininya. Karena kan climate change ini kan sudah bukan terasa lagi ya, sudah memang dirasakan oleh semuanya ya. Dan semua industri juga sudah apa namanya sudah mempersiapkan bagaimana si climate change ini benar-benar naik berapa derajat itu pengaruhnya luar biasa kan. Apalagi nih perang Ukraina kemarin kan kepontal-pontal juga tuh. Begitu pasokan minyaknya di apa namanya diberhentikan, nggak pada bisa hidup juga kan memang. Saat ini ya memang masih semua masih tergantung pada si fossil fuel. Inilah tantangannya untuk bisa apa menyiapkan untuk si apa yang lebih green aja ya. Memang kan tetaplah visi misinya yang Pak Hilmi bilang ya 3P dia tuh selalu bilang tuh profit, people, dan planet ya. Jadi profitnya tetap apa namanya tetap didapatkan, terus kemudian kepada people-nya ini baik karyawannya maupun kepada masyarakat di sekitar operasi. Kemudian untuk planetnya ya tetap menjaga kelestarian lingkungan. Jadi memang benar-benar Medco ini komit untuk kepada sustainability-nya ini ya. Dan sudah berapa tahun lagi Pak Hilmi itu sudah benar-benar menyiapkan ya untuk industri renewable-nya kan. Medco Power Renewable di mana? Di etanol masih atau di mana? yang etanol udah enggak, sekarang yang lagi di gede-gedeannya itu untuk Medco Power, terus kemudian Power apa? geothermal. Medco Oh, Power ada geothermal. di TJB, terus kemudian yang di Batam, TJB ini apa Mitra ya? Energi Sorry, aku Batam, nggak tahu. TJB ini apa? Tanjung Jati B ya namanya. Itu Tapi kerjasama itu kan untuk PLN ininya. geothermal kan? Itu power listrik, listrik ininya. Kalau yang geothermal kita di Sarula di Oh, Medan. aku Ah, tahu pertanyaannya. Yang kenapa? maksud dengan renewable energy di Mm-mm. Medco itu produknya apa? Apakah bioetanol? Aku tahu udah stop kan? Sudah Bet- stop. Medco Power, solar panel.
ininya. Oh, solar Listrik, panel. Oke. listrik, terus kemudian solar panel, geothermal kan, terus sama yang dari hidrogen, yang dari air tuh apa ya, umbulan tuh, jadi kita energi dari air udah mulai tuh kita menyiapkan ininya. Apa namanya, udah ada apa namanya, Energi dari air perusahaannya. apa nih? Hidrogen? Bukan. Bukan hidrogen, jadi dari water. Jadi si air ini ya, apa energi yang dari air lah. Udah mulai tuh di Umbulan namanya. Di dekatnya apa itu namanya, Surabaya tuh. Saya lupa namanya. Itu ada entitasnya baru sih ininya, Oke, Kang oke. Nanda. Mm-mm. Oke, oke. Oke, good. Sebentar saya mungkin tanya, mungkin silakan yang bertanya dulu deh biar kita lebih cair ya. Kalau untuk yang rekan-rekan yang memang offshore yang memang day to day-nya dia 28 hari di platform, 28 hari di rumah libur. Kebayangkan bapak-bapak yang 28 hari nggak ketemu istrinya. Jadi ngelihat saya tuh udah kayak ngelihat Luna Maya. Anak buah saya semua teknik lingkungan sama teknik kimia loh. Nggak ada yang biologinya. Ini ya. Ini dari MIPA bisa juara kan ternyata. Ya. Networking itu jauh powerful daripada kepintaran kalau menurut saya ya. Energi efisiensi, pengurangan emisi itu menjadi apa namanya, nilai utama yang saat ini diperjuangkan oleh company.